Ya, hari ini tanggal 15 Mei ya, tahun 2024. Ini adalah emiten tukar pikiran ya. Mudah-mudahan teman kita sama saya punya pemikiran yang sama. Kalau ada perbedaan wajar karena kita beda isi kepalanya ya. Ya, tapi mudah-mudahan ini bisa diterima sama teman-teman. Mungkin ini baru emiten MENN, N agak panjang, Men Teknologi Indonesia Tbk. Ini papan akselerasi ya, pergerakannya paling tinggi 10%-an ya, turun juga 10%. Jadi kita coba lihat profilnya dulu deh. Ini Men Teknologi Indonesia berkeluarga di Jakarta. Terus apa lagi nih? Oh, ini software nih. Satu, misinya menghadirkan produk hardware dan software terbaik bagi semua industri. Jadi ini adalah penyedia peralatan integrasi analisa dan data dan konektivitas, punya tentang teknologi ya, berhubungan dengan komputer mungkin ya, IT lah pokoknya IT ya. Terus kita lihat shareholdernya, masyarakat 32%. Ada Michael Halim, pengendali ya, perorangan. Erik Pratama, Dokter Insinyur Agus. Ini pengendalinya ada 3 nih. Kalau pengendalinya ada 3, kalau salah satunya selek ya, biasanya ya begitulah ya. Number of shareholdernya dari mulai kapan nih? Januari ya, Januari tahun ini. Banyak yang caw ya. Harga IPO-nya 78, share-nya 430 juta ya. Ya sekitar berapa nih yang di itunya? Sekitar jutaan ya, 4 juta lot ya. 4 juta lot ya. Masyarakat 32% ya. Baik, kalau masyarakat 32% lumayan, udah 2% udah ada kelebihan 2% berarti ya, dari biasanya ya. Biasanya kan cuma 30% ya. Jadi ini harga IPO-nya 78 2023 tahun kemarin ya. Coba lihat di sini deh, di insider. Oh iya, udah ada penjualan dia nih. Benar tuh 2% ya, lebih 2%. 2,9 berarti 2,9 yang. Itu kan kalau ini Pak Erik narik 21%. Yang narik apa namanya, masuk. Jual dia 1%. Pak Agus udah menjual 1,99% ya. Jadi 2% udah diserahkan ke publik. Kita lihat di finansialnya, papan akselerasi. Lah kok belum ada ini laporan keuangannya? Oh ada tuh, cuman dikit ya. Coba dianualkan. Ada peningkatan nggak? Oh ini malah laba rugi. Sorry. Sambil santai aja ya. Saya pernah beli yang papan akselerasi itu adalah MGLV kalau nggak salah ya. Kalau nggak benar itu tuh MGLV ya. MGLV pernah saya beli waktu itu harga 70 lah. Dia sempat ke sekitar berapa itu ya, turunnya itu hampir ke 50. Cuman nggak lama kejebot karena mungkin baru IPO ya. Dia kejebot ke 70 jemput karena yang bitnya itu tipis gitu ya. 40-12 berarti ini ada penambahan, keren ya, lumayan ya. Terus kita statistikan ya, kebetulan nih kuartal satunya keluar dan kuartal pertamanya rugi dari tahun pembandingnya 2023. Tapi kita lihat revenue ya, revenue juga menurun. Ada apa nih menurun? Ya mungkin penjualannya atau jasanya, daya gedornya kurang ya.
Tapi dalam sebuah usaha biasanya wajar lah ya, banyak beban mungkin ya, penjualan istilahnya penjualannya kurang, harus digedor ya, harus ngabisin duit juga gitu kan. PE nya 12 agak lumayan lah, kalau 12 PE nya lumayan ya. TTM nya ya 12, kalau 10 aja kan lumayan. Book value-nya 0,30. Papan akselerasi itu emang terendahnya Rp1 ya. Makanya di sini book value-nya 29. Sekarang harganya 9 perak ya. Ya mau naik ke harga bukunya aja udah keren banget ini, berapa ratus persen. Bener ya, berapa ratus persen ya? Kalau dari 9 gitu kan hampir 20 poin. Coba berapa tuh hitung ya. 20 poin kali per 1% kan, kalau dari 9 gitu ya, kalau naik ke buku, ke harga bukunya aja lumayan kan. Kita lihat ROE-nya 2%, berarti kurang baik ya. Tapi ingat nih, walaupun PER-nya tinggi, ROE-nya rendah, tapi kalau market maker pingin ngangkat, wah dia mah tidak peduli dengan yang begituan ya. Ngangkat aja gitu kan. Terus cashnya ada 17 miliar. Dia nggak punya hutang ya, 42. Bagus berarti perusahaan nggak punya hutang. Bid dan offer. Bidnya 72.000, offernya 72.000. Bidnya lumayan gede nih, di 8 perak aja masih ada yang mau nampung segini nih ya. Tapi untuk jelas lagi kita lihat ke lukisan market maker ya. Lebih inilah kalau lukisan market maker lebih apa namanya, lebih enak. Oh ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya, biasa halus disclaimer on dulu. Kita mah di sini kan sama-sama belajar, makanya saya kalau ada orang-orang ada yang komentar baik positif atau negatif sangat senang. Kenapa? Kita bisa bertukar pikiran gitu ya. Baik, kalau dilihat ya, dilihat dari lukisan market maker, di sini banyak bolong-bolongnya, artinya ARB terakhir ARB di sini ya. Setelah itu ada isiannya. 18 Desember ya. Nih lihat nih sebagai pembelajaran aja buat kita ya. Lihat 3 papan, 1 2 3 dia ditahan ya, pasti naik ke atas. 1 2 3 ditahan. 1 2 3 ditahan. Berarti ini market makernya masih ada. 1 2 3 nih, yang ini 4 nih baru ditahan. Tapi lihat nih ada penahanan di sini nih. Enggak langsung ARB kan, ditahan dulu. Walaupun turun tapi ditahan, diangkat 1 tick, tapi ditahan. Enggak langsung ARB kayak begini kan, strip kan nggak bisa keluar gitu. Kalau ini kan bisa keluar. Walaupun sebentar tapi bisa keluar ya. Nah, pas di sini lihat, ini artinya ada ada pergerakan ya. Cuman kalau dilihat dari bandar volume, ini bandar nih, dia cenderung emang ada penjualan nih. Kita buktikan di sini ada penjualan. Ya, di sini sangat jelas sekali penjualannya. Cuman di sini nih walaupun kecil-kecil nih, ini ngangkat, turun, ngangkat dikit banget ngangkatnya. Tidak ada signifikan. Poren, ini garis yang biru ini poren nih. Poren itu semenjak di sini. Nah, di sini nih. Dia beli terus ya, beli sampai sini belum ada penjualan. Tidak ada penjualan, ini dikit banget, paling satu tick. Tapi di sini lihat, beli ya. Akumulasinya lumayan kan, lihat. Hampir di sini aja dia beli 375 juta. Kali 2 sekitar 70-an ya, belum tambah yang ini. Jadi artinya ini poren belum keluar dan poren cenderung dia ngambil. Ya mungkin buat average ya, di sini mungkin buat average. Karena kalau dia ngambil dari sini aja, di sini ya, ini harga ini. Ya, harga di sini nih. Kan sekitar 36. Kesini, akhirnya dia ngambil di harga 8. Kenapa? Gitu. Kenapa kok saham ini
sepertinya jangan di tempat gitu kan. Kalau menurut saya sih ini si Foreign berusaha untuk nge-appraise dulu ya. Terbukti di sini nge-appraise dulu dia nih, mungkin belum sampai ke appraise-nya yang siap untuk istilahnya memarkup harga. Sorry. Nah, kita lihat di sini siapa yang kita harus lihat dari sini nih, dari perkembangannya dia siapa yang ngejual siapa gitu ya. Ketika naik itu siapa yang ngejual siapa. Di sini coba lihat area sini ya. Area sini yang pertama ketika Foreign ngangkat di sini kan ngambil nih. Kita dulu di sini nih, ada area sini nih. Area sini aja yang kecil aja nih ya, area sini nih. Area sini itu yang hijaunya itu Foreign ya. Ini Foreign walaupun kecil-kecil tapi Foreign yang ngangkat. Ini sama lokal, bandar lokal. Jadi harus ada kerjasama nih antara lokal sama Foreign, harus ada kerjasama ya. Jadi di sini saya lihat sih sepertinya si Foreign berusaha untuk meng-appraise harga dia. Jadi dia dibikin sideway, dia nampung aja gitu ya, kita nampung aja. Nah, yang menarik sebenarnya di saham main ini walaupun papan akselerasi, ini frekuensi analyzer menunjukkan sangat-sangat luar biasa, cuman belum stabil. Belum stabilnya kenapa? Sini banyak yang hijau tapi dicampur dengan yang merah. Di sini ada nih tiga candle merah, tiga diagram merah, tiga diagram hijau. tapi setelahnya tiga diagram merah ya. Ini ada tinggi juga hijaunya. Nah, ini tinggi teman, seperti yang bolak-balik aja gitu ya. Ini sebenarnya ada smart money yang masuk, cuman dia keluar masuk ya, keluar masuk. Sepertinya belum stabil, mereka belum mendapatkan average yang baik ya. Ya kan lumayan juga walaupun istilahnya harga 8 perak atau 9 gitu kan. Cuman kalau kenaikan satu tiknya aja kan lumayan, bisa sampai 8%, 10% ya. Kalau naiknya itu ya. Baik, kita lihat dari broker summary siapa yang ngambil siapa. Di sini ada DHPD, SKI, YP, AG. Ini AG-nya bukan, sebenarnya AG hanya nitip sendal doang nih. Bukan AG yang biasa ngangkat ya. Tapi kita nggak tahu ya, kita lihat aja dari sini nih, dari mulai pengambilan di sini ya, dari sini aja ya. Enaknya di mana ini, soalnya Foreign dari sini juga ngambil sebenarnya. Oke, kita ngambil di sini aja ya biar kebetulan. Nah, di sini nih ngambil, di sini ngambil, cuman keluar. Oke lah, dari sini nih mulai ngambil ya. Dia istilahnya bandar volume, ngebuang teman, ditampung sebagian sama Foreign ya. Tanggal 17 Oktober tahun lalu. 17 Oktober tahun lalu. Kita cari Oktobernya, tanggal 17. Kita arahkan ke Foreign, siapa yang ngambil? Oh, ada KI, YP, XA, CC. Yang banyak barang itu si KI ini bulat 500 lot ya, 500 lot. Ini biasanya Foreign belum keluar aja nih ya, belum keluar. Kalau Foreign suka ada nego nggak sih ya? Nggak pernah ya kalau Foreign mah ya. Satu Foreign nego mah bukan Foreign namanya ya. Masa Foreign nego duit banyak? Kalau lokal coba lihat, lokal ada yang nego nggak? Tuh kalau lokal mah ada yang nego tuh ya, 7.000. Cuman ini bukan kelas market maker kalau cuma 7.000 mah ya. Hanya kelas ya teman-teman kita lah yang coba peruntungan di pasarnya. Tapi kalau di netnya kosong tuh, ini udah kejual ya. Oke, kita kembali lagi ke hari ini. Kita kembali lagi ke bulan Mei nya aja.
ada apa di bulan Mei, siapa yang ngambil, kita regulerkan. Teman-teman kita yang ngambil KK, YP, XA, DH, SG, AJ, MG, GR. Ngambilnya juga lumayan ya. Kalau 72.000 lot, 70.000 lah ya. Foreign belum ada pengambilan untuk bulan Mei nya. Jadi dikuasai sama domestik. Kalau ini kan istilahnya sebenarnya kalau apa namanya, kalau di saham men ya, sebenarnya teman-teman yang nggak ada yang nyangkut, kalau nyangkut di sini mungkin ya bisa di upgrade kan di sini, atau bisa keluar juga, bisa langsung di sini bisa keluar ya. Jadi teman-teman yang bisa keluar ya bisa keluar aja, cuman sayang aja kan harganya 9 perak dari harga berapa nih, 127 ke 9 perak kan berapa persen itu, berapa apa, coba lihat berapa persen, 90% ya. Kalau punya duit sejuta ya 90% tinggal 100.000 ya, kan lumayan kan, tinggal 100.000 gitu kan. Potensinya bagaimana? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya nih, satu, pertama Foreign belum keluar, yang artinya kalau bahaya itu ketika Foreign mau keluar. Kenapa? Karena kalau Foreign mau keluar ya mudah aja, saya bilang kalau Foreign itu kalau keluar tinggal angkat aja gitu kan dikit ya, dia bisa keluar gitu kan, karena mah bisa nahan sama memakan harga gitu kan. Bandar juga kalau mau keluar aja gitu kan, ini banyak bandar itu ya. Nah yang itu tuh retail ya, retail kalau keluar ya cut loss gitu kan. Cuman ya kalau yang di sini, yang beli di sini, aduh sampai 90% ya sayang banget kan duitnya. Apalagi sekarang LK-nya keluar negatif ya. Ya orang-orang yang ahli fundamental udah, wah ini mah udah teriak-teriak aja mungkin ya. Tapi kalau menurut saya juga di sini udah ada frekuensi analyzer yang tinggi nih, di sini satu ya. Ya walaupun ada pembuangan, oke lah ada pembuangan. Ketika ada analyzer tinggi begini, dia ini ada momentum smart money masuk. Jadi banyak uang-uang yang pintar katanya buat masuk ke sini. Kadang-kadang tidak terdeteksi siapa yang masuknya. Ya bisa KK, bisa YP, bisa XA gitu kan. Kalau kita lihat dari sini aja nih ya, dari 29 April ya. Karena kadang-kadang kalau smart money itu emang yang masuk itu ya benar-benar orang-orang yang cerdas gitu. Dia sebagai bandar cooling. Jadi kan ada bandar, ada market maker itu kan ada bandar yang istilahnya yang biasa ngegerakin di sini. Terus ada foreign yang suka menggerakkan juga sebagai market maker. Dan satu lagi nih, dia tidak termasuk biasa tidak masuk di area sini nih ya, di area bandar ini. Cuman dia tiba-tiba ngumpulin duit gede aja, ngumpulin barang gede aja ya, yang begitulah yang biasanya yang suka ngangkat secara tiba-tiba gitu kan. Nah di sini ada XC, EKK, XA, DH, SQ sama YP. Oke lah kalau XC kan teman-teman kita ya, teman-teman kita juga dari sini mah itu emang harganya udah rendah ya, cuma 10 perak ya. Siapa tahu emang yang ngambil sebagai smart money itu ya ada di dalam sini, siapa tahu gitu kan. Kakak juga nih, ada kakak. Kalau kakak kan suka jaring market maker juga, XA juga. Kadang-kadang kan kalau XA jadi underwriter juga gitu kan. Makanya teman-teman di saham ini sebenarnya karena ini papan akselerasi ya, bisa sampai Rp1. Makanya kita akan hitung, coba kita akan hitung berapa sih harga wajarnya ya untuk 3 bulan ke depan. Nah kita mau pakai rumus yang mana nih, kan ada 3 tuh, ada dividen, dia tidak bagi dividen, PE berarti harus ngambil PE rata-rata dikali EPS ya. Kita coba cari yang rata-ratanya dulu, PE-nya kita coba ya. Berarti saya membutuhkan kalkulator di sini ya. Lagi santai aja ya. Apa istilahnya
membahasnya sambil santai aja ya. Kita akan lihat di sini, ini kan harga ya, price ya. Kita akan cari PE rata-rata yang ini yang 3 tahun ya. Jadi 3 tahun ke depan prospeknya seperti apa ya. Ini ada harga 15. Jadi PE rata-rata itu 15 ya. Jadi PE nya 15, kita lihat dulu ya, 15 terus 15,19. Nah sekarang kita cari lagi yang namanya PBV. Jadi kita pakai rumus 2 PBV, kita ambil yang rata-rata 3 tahun aja ya. Ini harga prediksi aja sebenarnya mah ya. Nah ini sebagai acuan untuk fundamental ya. Kalau kita ngambil PE, artinya kita harus ngambil dari EPS. Kita cari EPS nya berapa untuk di TTM-in aja ya. EPS nya kita TTM aja, jangan yang annual ya, jangan yang annualis, tapi TTM aja yang ini kuartal 1 nih, 0,70 ya, 0,70. berarti ini kali 0,70 ya. Kita lihat kalkulator, 15 dikali 15,19 dikali 0,70. Jadi nanti biar lebih realistis yang mana. Nah, berdasarkan PE, harga wajarnya itu ada 10 perak, 10,6, anggap aja 11 lah. Berarti kan ini di harga wajarnya, tadi kan harga wajar berapa nih? 9. Berarti kan cuma 1 titik lagi. Nah, itulah harga wajarnya. Nah, ya, itulah harga wajarnya segitu. Jadi kalau dia sekarang di harga segini, ya emang di harga wajarnya gitu kan. Kalau mau naik, ya silakan, saya bilang kalau mau naik ya emang hak prerogatif daripada market maker gitu kan. Nah, kita yang kedua adalah dari PBV. PBV itu kita ngambil dari ini nih ya. Nah, ya, dari current book value per share. Berapa tuh? 29 ya, kali 29,62. Nah, kita pakai kalkulator lagi. Tadi kan udah saya tulis di saya ya. Tadi PBV rata-rata 3 tahun adalah 2,14. Nanti teman-teman kalau ingin ngitung hajar wajar PE atau pakai PBV ya seperti itu aja ya. Dikali tadi 29,62. 63. Nah, jadi kan 60,3 berarti dibulatkan jadi 63 ya, karena di bawah 5. Kalau tadi kan 10,6 berarti 11 gitu kan. Nah, jadi teman-teman, terserah teman-teman ya. Jadi dalam jangka waktu 3 tahun, harga wajar kalau menurut pernya adalah 10 perak. Tapi kalau menurut PBV bisa sampai ke 63. Sekarang realistisnya yang mana gitu kan. Jadi kalau menurut per ini udah kemahalan, tapi kalau menurut rumus PBV ini masih murah gitu kan. Ini paling harga wajarnya di 63 ya. Jadi 3 bulan ke depan itu perkiraan itu seperti itu. Jadi seperti apa namanya, rumus per sama PBV itu sebenarnya tergantung teman-teman nantinya mau pakai yang mana gitu, realistis yang mana. Kadang-kadang kemarin kan saya pas lihat dihitung yang harga apa namanya, harga saham Rapi kan sampai ratusan gitu kan. Tapi kalau pakai PBV cuman berapa gitu kan. Istilahnya nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu muluk-muluk gitu kan. Yang harga wajarnya cuma segitu gitu. Jadi menurut teman-teman silahkan aja mengartikan kalau ini harga wajarnya 10 perak berarti ini udah kemahalan gitu kan. Ya udah di harga wajarnya ini, makanya lihat di sini
dia nggak jauh-jauh dari situ gitu kan, nggak jauh-jauh dari 9 dan 10 tuh kan. Jadi kalau udah harga 13 turunin lagi, karena harga 10 itu 11 lah gitu ya, 11 itu udah di harga wajarnya. Berarti kalau udah 13 udah melebihi harga wajar kan. Oke lah, kalau dikali 2 26 gitu kan, atau enggak 22 perak dikali 2-nya gitu kan. Nah, sebenarnya bisa dihitung satu lagi. Pakai contohnya kalau kita ngambil yang harga wajarnya 11, nanti bisa dihitung lagi. Ini sebenarnya kalau kemahalan itu di berapa sih gitu ya. Contohnya ini udah di puncak. Sebenarnya kalau ngitung kemahalan itu ketika di puncak gitu ya, adanya di puncak. Contohnya udah lagi di 100 gitu kan. Nah, ngitungnya kayak tadi lagi kalau pakai humus per, cuman pernya dirubah jadi ke sini nih. Jadi persnya kita hilangkan, kita kan pakai rumus per ya, PE. Nah, ini kan P 3 tahun. Nah, plus 1 yang ini nih berapa? Nah, di 40 ternyata ya, tinggal di 40 nih, 40,03. Nah, itu udah kemahalan berapa? Sebenarnya kalau udah kemahalan itu, contohnya ini udah di harga berapa gitu kan, udah harga puncak nih, turun lagi apa enggak gitu. Makanya kita harus lihat harga tertingginya berapa. Nah, kita kalikan aja ya. Kalkulator udah ditutup lagi ya, malah ditutup. Oke, jadi kayak tadi 15 dikali 15,19 dikali harga tertinggi itu berapa? 40 titik realistis enggak gitu ya. 03 600 kan ketinggian. Berarti kalau 600 nggak mungkin kan, nggak mungkin ke sini gitu loh. Makanya saya bilang terserah teman-teman mau ngambil yang mana gitu kan. Berarti kalau kan 600 gitu kan, kalau 10 kemurahan, cuman ini kalau 600 ketinggian kan tidak realistis kan. Nah, makanya kalau PE itu kadang-kadang bekerja dengan baik, kadang-kadang enggak gitu kan. Nih, kita kalau ke rendahnya berapa ya? Rendahnya itu minus 9. Kalau minus saya kurang ini ya, minus ya. Kita di harga wajarnya aja lah. Ya, tadi berapa harga wajar PE-nya? 15,9 ya. Maaf teman-teman. Tadi 15,9 bukan 15,9. Berarti tadi ngitungnya salah. Taruh. Kalkulator dulu deh. Salah. Masuk 600 ya. Ternyata salah ngitung karena 0,70. Itu kan kali EPS ya, berarti tadi itu berapa tuh? 40 ya? 40. Salah ngitung lagi. Tadi yang 40,03-nya salah, saya salah ngitung, salah. Malah dikali pernya lagi ya, salah, maaf. Jadi dikali 0,7 dikali EPS-nya. Tapi yang TTM-nya ya 28. Ya, jadi ini si saham men ini adalah harga tertingginya 28. Jadi kalau udah di 28 itu udah kemahalan gitu. Makanya kan sering turun gitu kan, untuk kembali ke harga wajar gitu. Makanya kalau dia di bawah 9, 7, 6 atau 5, nah itu berarti lagi under value gitu, karena harga wajarnya adalah 10 sampai 11 perak. Nah, seperti itu teman-teman. Maaf tadi salah, yang sekarang benar nih hitungnya. Jadi teman-teman kalau mau pakai rumus per, main ini dalam posisi di harga wajarnya. Kenapa dia tidak naik ke atas yang lagi di harga wajarnya ya? Makanya nanti harus dilihat dulu EPS-nya ningkat enggak. Kalau EPS-nya ningkat di 1 aja kan, nanti harga wajar kan dia akan cenderung ke harga wajar gitu. Itu secara fundamental ya, secara fundamental.
Kalau secara PBB tadi kan 63 itu kan. Kalau secara PBB ini masih under value. Nah, kenapa? Karena harga wajar aja 63 gitu. Jadi kalian terserah mau yang pakai yang mana tuh, yang 63 atau yang harga sekarang. Tapi ingat satu lagi nih, fundamental boleh menyatakan seperti ini. Cuman market maker, ingat, market maker itu tidak kenal fundamental, tidak kenal technical analysis ya, tidak kenal namanya istilah garis sana garis sini ya. Kalau mau naikin ya naikin aja. Kenapa ini belum naik? Ya belum waktunya gitu ya, belum waktunya, dan mungkin mereka average mereka belum sampai ke situ, dan teman-teman kita istilahnya investor retail belum banyak yang cut loss gitu kan, mereka masih bertahan gitu. Karena kan suatu emiten ketika udah kering, artinya kering itu si retail itu udah pada ngeluarin barang gitu. Jadi kan yang pemilik hanya orang-orang market maker aja. Nah, di situ dipermainkan. Makanya banyak yang langsung masuk, kena lagi kan, kena apa istilahnya? Kena cuci baju lagi gitu kan, bagian cuci piring lagi gitu kan, dipucuk boleh dipucuk gitu kan, naik ini sampai sini, naik ini sampai sini gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini adalah main ini satu udah di harga wajarnya. Cuman kalau pakai rumus PBT ini masih under value ya, masih di bawah. Nah, secara apa namanya? Secara bandar detektor dia lagi pembuangan, yang artinya ini sebenarnya pembuangannya udah mulai agak ringan ya, tapi harus menunggu waktu sampai 1, 2, 3, 4 sampai 5 bulan. Kami ini mau jalan ke 6 bulan ya, udah mau jalan ke 6 bulan. Ini sebenarnya cuma satu, kalau pengen naik si bandar volume, artinya si bandar lokal ini harus beli dari foreign ya, harus beli dari market untuk ngeringin apa namanya emiten ini, barangnya harus dipungut balik gitu, karena ini udah 9 gitu, udah 9 perak, mau dipungut di harga berapa lagi sekarang. Rendahnya aja berapa nih paling rendah, 8 ya, satu tik aja 8 gitu kan. Cuman dia udah kagak mau ke 8 nih, berhenti di harga 9 aja ya, seberapa bulan nih, paling kita ke 10 gitu kan. Jadi nggak apa namanya, nggak mau naik ke atas, nggak mau naik ke bawah gitu, karena emang belum dipungut aja ini nih dari bandar volumenya nih. Kalau bandar volumenya udah mungut ya udahlah, istilahnya udah enak tuh, karena foreign aja belum keluar kan, foreign aja belum keluar. Dan satu lagi ini frekuensi analyzer menunjukkan udah lagi tinggi-tingginya ya. Ini udah 2 gunung nih, 1 tidak berhasil untuk ditaikin, 2 tidak berhasil, ini juga 3 nih sebenarnya ini lagi mau ditaikin nih, karena udah kempes nih, cuman gak mau ngangkat ke atas, makanya dia berbentuk tarik ulur, tarik ke atas, tarik ke bawah gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sih ini cepat diangkat, karena ingat, market maker tidak kenal yang namanya fundamental, tapi dia juga kadang-kadang memperhatikan fundamental dan technical analysis. Kenapa? Biar orang-orang teknikal, orang-orang fundamental mempelajarinya lebih giat lagi ya. Orang-orang fundamental mah istilahnya udah nggak masuk ke sini gitu kan, pinginnya yang liquid gitu kan, yang harganya 1.000, 2.000, dibilangnya yang kalau harga 1.000 ke bawah itu dibilangnya second liner gitu kan, belinya yang 4.000 gitu, yang harganya itu emang sih mungkin mereka banyak duit gitu ya. Ya kalau kita kan nyari yang paling rendah harganya, cuman dia naiklah sepesan 2% dapat cuan gitu. Kalau nyangkut ya sempat kejemput seperti itu kan. Ya seperti itu. Hari ini udah lumayan nih teman-teman kita, udah banyak yang keluar. Ini jagoan kita juga udah keluar, tapi sini ada DHPD sama SKI sama AG nih. AG lagi tes. Ini AG seminggu ini akumulasi enggak ya? Kalau AG akumulasi aja. AG 18 masih inilah. AG masih apa namanya? AG masih main-main doang ini mah ya. Ya,
teman-teman kita udah mulai pada keluar nih, tapi masuk lagi, ada yang masuk ada yang keluar, karena mungkin yang nggak sabar ya, nggak sabar aja, ini sebenarnya nggak sabar aja. Jadi kalau di sebuah emiten itu sebenarnya kuncinya kesabaran aja sebenarnya sih. Kalau kalian sabar, walaupun udah di harga 1 perak gitu kan, kalau kalian yakin dengan apa namanya dengan sebuah emitennya, terus dari manajemen juga baik, fundamentalnya bisa dihitung gitu kan, dia rajin bikin laporan keuangan tidak telat, walaupun rugi cuman dia lapor, intinya seperti itu ya. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan main ini cepat diangkat ya. Mudah-mudahan si bandar lokalnya akumulasi lah, akumulasi yang baik itu emang di harga seperti ini, lagi sideways seperti ini nih. Ini benar namanya akumulasi. Kalau udah naik ke atas bukan akumulasi, namanya markup harga untuk menyesuaikan average dia. Kalau average dia udah pas, pasti di markup untuk jualan ya. Tidak mungkin sebuah emiten membeli barang tidak untuk dijual, untuk koleksi dipajang, tidak mungkin ya. Baik, segitu aja. Semoga main cepat diangkat ya. Ciao.